Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah? Ini sudah pertengahan bulan Ramadan ini. Nah, kita akan belajar tentang bersolawat ya. Ini keutamaan solawat. Jadi ibadah yang istimewa. Allah tidak sholat, Allah tidak zakat, ya kan? Allah juga tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi di dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Maksudnya untuk Nabi adalah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi kita, ya kan? Nabi yang kita imani sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, kemudian hai orang-orang yang beriman. Nah, ini agak menarik juga seruan Allah di sini kepada orang-orang yang beriman, bagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, sholawat ini juga diperintah kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, baik, kita akan mengulik itu ya, mengorek ya, mencari tahu apa saja sih keutamaan dari sholawat ya. Kalau kita bersolawat itu apa keutamaannya? Nah, yang pertama, sholawat itu mendapat kita kalau kita belajar. Nah, ini kita karena memang masih tahap belajar ya, maksudnya hidup itu memang belajar. Orang yang bersolawat atau merutinkan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhir ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum ala sholati. Jadi Rasulullah pernah sampaikan riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Nah, itu bahwa orang yang paling berhak, jadi di antara umat-umatnya Rasulullah itu yang berhak mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Ya, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling punya kewenangan apa? Kalau ini punya otoritas ya, punya otoritas untuk memberikan syafaat. Jadi nanti di padang mahsyar itu orang-orang sudah menunggu lama proses di padang mahsyar, tidak ada kepastian, akhirnya berbondong-bondong mencari Nabi Adam, berbondong-bondong. Wah, kacau begitu kan? Bingung, akhirnya supaya segera dimulai kita nemuin Nabi Adam aja. Itu hadis panjang ya tentang padang mahsyar. Kemudian ketika ketemu Nabi Adam, wahai kakek kami ya, jadi ada yang jubirnya ngomong kepada Nabi Adam agar acara dimulai, agar Nabi Adam mohon minta kepada Allah, berdoa agar acara perhitungan di padang mahsyar itu segera dimulai, karena sudah
sudah terlalu lama menunggu. Akan tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Adam? Wahai sekalian manusia, aku tidak sanggup untuk memintakan percepatan atau pelaksanaan ini karena saya dulu pernah melanggar larangan Allah ketika di surga, yakni makan buah itu ya. Nah, akhirnya manusia banyak ini disarankan menuju Nabi Nuh. Begitu sampai Nabi Nuh juga tidak mampu. Terus Nabi sampai Nabi Isa juga tidak sanggup. Kemudian memerintahkan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersujud, bermunajat pada Allah lama, kemudian diijabah, dikabulkan. Akhirnya acara dimulai. Nah, itu salah satu syafaat. Kemudian juga nanti orang-orang yang mempunyai dosa-dosa besar itu disyafaati, maksudnya dimohonkan ampun oleh Rasulullah. Dan karena yang memohon ampun itu Rasulullah, ya pasti diijabah oleh Allah karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Jadi yang pertama tadi, keutamaan orang yang bersalawat adalah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Misalnya bisa jadi kan karena kita manusia melakukan dosa besar, karena syafaat Rasulullah itu berlaku bagi umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, keutamaan bersolawat kepada Rasulullah adalah mendapatkan keutamaan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dan dalam riwayat lain disebutkan diangkat derajatnya. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan solawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan dia diangkat 10 derajat untuknya. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis nomor 1297 ya. Maktabatu Al-Ma'arif Ariyadus Sholih. Jadi hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua tadi mendapat keutamaan atau diangkat derajatnya dan dibalas 10 kali. Allah membalas 10 kali itu maksudnya memberikan keberkahan, melimpahkan barokah kepada orang-orang yang bersolawat. Bukan sama-sama kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya, kemudian Allah mengucapkan yang sama 10 kali, bukan seperti itu. Tapi Allah membalas ucapan kita itu dengan keutamaan, diangkat derajatnya dan diberi keberkahan ya. Dengan satu action itu dibalas dengan 10 kebaikan, keberkahan. Kemudian yang ketiga, dengan bersolawat itu menghancurkan dan menghapuskan dosa. Ini juga berdasarkan hadis-hadis ya. Nabi SAW bersabda, salawat kalian kepadaku itu penghancur dosa-dosa. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosa-dosanya. Masya Allah ya kan, salawat 40 kali pada hari Jumat dihapus dosa-dosanya. Dan ini tentunya wallahu alam bishawab, maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, dosa-dosa syirik
ada ritualnya, harus taubat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sholawat itu sebagai pintu doa. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, tiadalah sebuah doa terkabul kecuali di antara doa tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan sholawat untukku. Ketika dibacakan sholawat untukku, maka terbukalah hijab tersebut dan diangkatlah doa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maksudnya apa? Jadi kita kan sering ini memohon ini kan, berdoa. Tapi kalau doa itu tidak kita awali dengan sholawat, ini hijabnya tidak dibuka oleh malaikat. Ono pintu ini lawange gak dibuka. Jadi doa itu tidak naik ke atas, tidak sampai ke Allah. Tapi kalau dibacakan sholawat dulu, hijabnya dibuka sehingga doanya bisa diangkat. Itu yang keempat ya. Jadi doa itu pembuka hijab ya, doa. Yang kelima, hajatnya dikabulkan. Jadi ini semuanya berdasarkan pesan Rasulullah, hadis-hadis ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolawat 100 kali dalam sehari, maka Allah menunaikan 100 hajatnya, 70 untuk hajat akhirat dan 30 untuk hajat dunia. Nah ini para hadirin, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau banyak problem, kalau banyak masalah, istiqomahkan sholawat. Sholawat itu solusi untuk akhirat 70%, 30% untuk dunia. Kalau ingin 100% dunia, berarti harus perbanyak. Sehari mungkin bisa jadi 300 kan gitu ya. Nah, yang keenam, dijauhkan dari kebakilan. Orang-orang yang rutin baca sholawat itu tidak akan pelit, tidak akan kikir, sebagaimana disabdakan Rasulullah dari Abdullah bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari ayahnya dari Husain bin Ali bin Abu Thalib, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya, maka ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 346 ya. Jadi sak medit-medite uang, orang yang paling medit itu ketika disebut nama Rasulullah, misalnya mari kita bersama-sama ya memperingati Maulid Nabi. Nah, ada kata Nabi, kata Rasulullah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau bersolawat, maka itu sekikir-kikirnya orang. Ya, kemudian yang ketujuh, diterima amal ibadah sholat. Nah, ini sebagian dari rukun. Orang yang tidak di dalam sholatnya tidak membaca sholawat, sholatnya tidak diterima. Nah, dari Abdul Muhaimin, ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, tiada sholat bagi yang tidak berwudu, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya, tiada sholat bagi orang yang tidak membaca sholawat untuk Nabi, dan tiada sholat bagi orang yang tidak mencintai sahabat Ansor. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sholawat di dalam tahiyat itu loh ya kan. Nah itu menjadi rukun. Kemudian yang kedelapan, dimohonkan ampun oleh para malaikat. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku sekali, maka para malaikat terus menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca sholawat. Karena itu hendaklah seseorang hanya membaca sholawat baik banyak ataupun sedikit. Karena itu maksudnya hendaklah kita sebagai umat Rasulullah ini membaca sholawat baik banyak maupun sedikit gitu ya. Jadi kalau kita bersolawat, malaikat akan mendoakan kita. Yang kesembilan, akan dihindarkan dari kesusahan dunia dan akhirat. Kemudian yang kesepuluh, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya ada hadis-hadisnya semuanya ya teman-teman ya. Ini karena berkaitan dengan timing ya kan, bagi-bagi kita biar
semuanya mendapatkan porsi, waktunya tercukupi. Ya, kemudian yang ke-11 diberi sholawat 10 kali. Maksudnya ketika kita membaca sholawat sekali itu dia akan dibalas 10 kali. Sholawat itu sebenarnya misalnya kayak tadi ya, Allah bersolawat kepada Nabi itu maksudnya bukan mengucapkan salam begitu, tapi menambahkan keberkahan kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau kita bersolawat sekali maka akan ditambahkan keberkahannya berapa? 10 kali, bertambahkan dinaikkan derajatnya juga. Kemudian yang ke-12 akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali maka tak akan meninggal dunia sehingga diberikan kabar gembira masuk surga. Sebenarnya gampang ya, kita kalau pegang tasbih sholawat 100 kali itu nggak sampai 5 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau banyak macam sholawat yang ringan yang pahalanya tinggi. Kemudian yang terakhir, tidak disentuh api neraka. Nah, ini yang penting ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali maka karenanya Allah bersolawat 10 kali baginya. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali maka karenanya Allah bersolawat 100 kali baginya. Dan barang siapa yang bersolawat 1000 kali maka tak akan disentuh api neraka. Barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali maka karenanya Allah bersolawat 1000 kali baginya. Nah gitu ya. Demikian para teman-teman yang dirahmati Allah. Marilah kita melazimkan, mengistiqomahkan bersolawat kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat saja itu balasannya sudah sedemikian luar biasa. Akan tetapi ternyata juga ada ya ancaman. Jadi kalau kita hanya bersolawat di mulut tapi menolak contoh-contoh syariat-syariat, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, ini dianggap mengejek. Nah, ini yang penting kita secara lisan juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'al kita, perbuatan kita jangan sampai menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Syariat apa? Seluruhnya, baik itu secara individu, masyarakat dan negara. Syariat tentang yang lain-lain ini jangan ditolak. Ancamannya bahaya. Jadi saking bahayanya itu jadi bahaya gitu ya. Jadi bahaya sekali karena itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa'fu minkum, sekian dulu ya belajar kali ini. Semoga kita di lain waktu bisa ketemu lagi dalam tema yang lain. Belajar terus karena hidup adalah belajar supaya kita menghadap Allah dalam kondisi diterima dan diampuni oleh Allah. Tugas utama hidup adalah belajar, sebagaimana pesan Rasulullah. Belajar itu kewajiban belajar dari lahir sampai mati. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.